Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansah dengan NIM 401200183 dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tentang alur dan proses pembiayaan. Alur dan proses pembiayaan yang pertama adalah proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas, yaitu nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan. Petugas administrasi menerima dan memastikan kelengkapan dokumen dan berkas persyaratan pembiayaan untuk selanjutnya dicek SID. Jika ada kekurangan dokumen, maka belum bisa diteruskan ke proses berikutnya, maka akan disimpan di under P atau under pending. Proses yang kedua adalah pre-screening. Langkah ini bisa didapat dari info BI checking, lama usaha dan karakter nasabah, pengecekan SID. AO mengisi identitas calon nasabah di form internal memo, kemudian diserahkan ke bagian operasional SID. Jika histori lancar, maka akan diteruskan ke proses. Apabila hasil SID sudah selesai, kemudian pembiayaan dikembalikan ke kabak marketing untuk didistribusikan ke AO. Proses yang ketiga adalah proses verifikasi data, yang mana tips dalam melakukan verifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan data pertanyaan standar. Tanyakan pada calon nasabah saat pertemuan pertama. 2. Buat checklist persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. 3. Setelah persyaratan administrasi lengkap dan benar, lakukan on the spot dan ulangi pertanyaan pada poin 1 saat kunjungan tersebut. Dan tips yang keempat adalah pergunakan sumber data dan informasi dari pihak ketiga, yaitu seperti kunjungan setempat, telepon, majalah, surat kabar, dan media lainnya. Di mana tujuan dari verifikasi itu sendiri adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna bahan analisa pembiayaan. Alur dan proses pembiayaan yang keempat adalah analisa pembiayaan, yang mana tujuan dari analisa pembiayaan ini terdapat menjadi dua macam, yaitu yang pertama, tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produk jasa, dan konsumsi untuk memajukan taraf hidup masyarakat. Dan tujuan yang kedua adalah tujuan khusus, yang mana tujuan khusus analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha dari calon peminjam, untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 2. Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. 3. Kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. 4. Kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak ke depannya. Alur dan proses pembiayaan yang selanjutnya adalah alur dan proses pembiayaan yang kelima, yaitu proses rekomendasi dan usulan,
yang mana struktur fasilitasnya terdapat menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-murabahah, pembiayaan dari bank syariah yang diberikan kepada umat untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja, investasi, ataupun konsumtif dengan syarat nasabah memiliki usaha atau pekerjaan dengan sumber pengembalian yang pasti atau tetap. Dan yang kedua adalah al-musyarakah, pembiayaan dari bank syariah yang diberikan kepada umat yang memiliki proyek atau usaha jangka pendek maupun panjang, yang potensial didukung dengan keahlian yang matang, namun mengalami kekurangan modal untuk menjalankan proyek usaha tersebut, baik untuk kebutuhan modal kerja ataupun untuk kebutuhan investasi. Alur dan proses pembiayaan yang keenam adalah proses persetujuan, yang mana pengajuan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan harus dilampiri dengan kelengkapan berkas pembiayaan yang berisi usulan pembiayaan, SID, hasil taksasi, dokumentasi jaminan usaha, dan tempat tinggal. Setelah komite pembiayaan menyetujui, kemudian berkas diserahkan ke admin pembiayaan. Kemudian AO segera konfirmasi ke customer service untuk dibuatkan buku tabungan. Kemudian AO membuat memo internal untuk pengajuan penyiapan dana yang ditandatangani oleh Direktur Operasional, yang kemudian diserahkan ke Kabag Operasional. Setelah itu akan diserahkan ke bagian legal untuk dibuatkan akad, dan kemudian dana pun sudah bisa diambil. Alur dan proses pembiayaan yang terakhir adalah alur dan proses pembiayaan yang ketujuh, yaitu pengawasan dan maintenance pembiayaan, yang mana monitoring penggunaan dana dilakukan untuk mengetahui apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukan pada saat pengajuan pembiayaan atau tidak. Monitoring angsuran dilakukan baik yang akan jatuh tempo maupun yang sudah lewat jatuh tempo. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.